Menyembah mereka sebenarnya seperti ini ya. Orang-orang ini percaya bahwa mereka mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Dan mereka ini lebih tinggi levelnya dari orang-orang lainnya. Mereka begitu berkuasa sehingga mereka ini menyembah Allah dalam sebuah tingkat yang berbeda dari penyembah manusia pada umumnya. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Program pembelajaran Alkitab kali ini akan membawa kita kepada sebuah petualangan untuk menyelidiki firman Tuhan. Dan kali ini kita akan masuk pada pembelajaran Alkitab kita dalam rangkaian pelajaran surat-surat dari penjara, dan akan membawa kita kepada kitab Kolose, pasal yang kedua. Pak Yohanes akan membawakan kita sebuah tema, legalisme atau aneh. Mungkin Anda telah memperhatikan jumlah orang yang rela melakukan segalanya untuk menerima bantuan dari atas telah bertambah banyak. Dunia ini memang tempat yang begitu aneh, bukan? Kita perlu berhati-hati dengan kecenderungan agamawi dan mistisisme yang terjadi pada saat ini. Bagaimana kita bisa untuk menangkal semuanya ini? Ya, sebagaimana yang telah banyak Anda lihat, ya, ada banyak sekali kaum religius, kelompok-kelompok agamawi yang aneh di luar sana, dan sebenarnya mereka ini merupakan orang-orang yang jauh dari Allah. Jadi ketika kita memperhatikan kitab Kolose, kita akan melihat bagaimana Paulus memberikan penekanan mengenai pribadi Kristus. Dalam ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudara, Paulus menekankan bahwa ia tidak ingin melihat jemaat di Kolose ini tertipu. Saya nggak tahu ya, apakah Anda pernah tertipu? Ini bukanlah sesuatu yang indah. Ini merupakan sebuah pengalaman yang mengerikan. Dan ini merupakan sesuatu yang terjadi dalam dunia roh. Ketika kita berurusan dengan pengetahuan terkait dengan Allah. Nah, oleh sebab itu Paulus menekankan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan sambil menekankan keutamaan Kristus dan fakta bahwa Kristus merupakan pusat dari segala sesuatu, dilanjutkan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Saudara, Paulus menentang segala bentuk legalisme yang aneh ini, karena ini merupakan sebuah percampuran antara agama Yahudi, agama dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ditambah dengan agama-agama lain yang hanya memperhatikan pada misteri. Dan semua ini telah menyebabkan sebuah kekacauan dan masalah yang luar biasa di tengah jemaat Kolose. Oleh sebab itu, kita melihat bagaimana legalisme ini merupakan sebuah masalah yang serius. Dan jika kita melihat sedikit ke depan, kita akan mendapatkan bahwa masalah utama dengan legalisme adalah karena orang-orang yang legalis ini sedang mengikuti banyak sekali aturan-aturan kecil yang tidak berguna. Mereka mencoba mencari hal-hal yang tidak pada tempatnya, mencari alasan-alasan yang sebenarnya tidak ada.
Dan semua ini mengakibatkan sebuah perhambaan. Jadi, kita bisa melihat dengan jelas dalam ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Orang-orang yang dianggap aneh yang ada di Kolose ini sekarang sedang berusaha membuat aturan-aturan kecil mengenai apa yang boleh diminum, apa yang tidak, mengenai hari raya. Gagasan dari semua ini adalah kalian telah meninggalkan kehidupan kalian yang sebelumnya, yang ditandai dengan berbagai pengaruh dari roh-roh jahat, dan sekarang roh-roh ini, yaitu roh-roh yang berkuasa di dunia ini, sebagaimana yang telah dituliskan di sini, tidak akan membiarkan kita hidup bebas. Kita tidak bisa lepas dari mereka, kira-kira begitu ya. Jika kita makan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat, atau minum sesuatu yang tidak seharusnya kita minum, atau ikut dalam pesta-pesta atau ritual tertentu, maka roh-roh jahat ini akan menghampirimu. Jadi dengan perkataan ini mereka sebenarnya sedang mencoba untuk apa? Memperhamba orang lain. Untuk apa? Untuk mentaati semua aturan-aturan kecil ini yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Jadi legalisme ini lebih aneh dari semua yang ada. Paulus dengan jelas berkata bahwa kita tidak boleh membiarkan sikap semacam ini. No. Firman Tuhan kemudian berkata semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ya, Paulus sedang berkata, hei, perhatikanlah, aturan-aturan ini merupakan hasil dari penafsiran yang salah dari perjanjian lama. Sedangkan semua ini merupakan bayang-bayang yang akan terjadi di masa mendatang dan telah digenapi di dalam Kristus. Korban serta beberapa hal yang detail mengenai upacara-upacara yang ada dalam hukum Taurat, ya, tidak perlu lagi dilakukan. Mengapa? Karena semua ini telah digenapi di dalam Kristus. Oleh karena itu, jangan kita biarkan orang-orang ini bersandar dalam kuasa mistisisme. Segala mistisisme ini membuat legalisme ini semakin aneh. Apakah saudara pernah memperhatikan bahwa orang-orang yang suka dengan legalisme ini juga biasanya suka dengan hal-hal yang mistis? Ya, inilah yang ditentang oleh Paulus, karena orang-orang ini mengklaim bahwa mereka ini merupakan orang-orang yang superior, lebih hebat dari orang lain. Dan mereka ini berpartisipasi dalam penyembahan kepada malaikat. Mereka menyembah malaikat yang menyembah malaikat. Nah, lucu ya. Oleh karena itu, mereka ada dalam posisi yang lebih tinggi, lebih hebat. Dan mereka mendapatkan penglihatan yang merupakan hasil dari hawa nafsu dan kesombongan mereka. Melalui ini juga mereka mendapat penglihatan supaya mereka bisa apa? Mengendalikan kehidupan orang lain. Dan kini Paulus berkata, janganlah kalian melakukan hal-hal ini. Karena legalisme hanya akan membuat kalian terluka. Legalisme hanya akan mengakibatkan perhambaan. Dan semua ini akan semakin aneh jika dicampur adukan dengan mistisisme. Nah, sekarang kita sampai ayat 19. Ya, kita perhatikan. Kita akan melihat bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal ini adalah mereka yang tidak memiliki kaitan dengan sang kepala, yaitu Kristus. Sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi ini merupakan sesuatu yang menarik karena legalisme begitu menawan. Banyak yang tertarik. Namun jika kita melihat ke dalam, ini semua merupakan sesuatu yang aneh. Legalisme memisahkan orang-orang dari Kristus. Setiap orang yang masuk ke dalam legalisme yang penuh dengan mistisisme ini, sebenarnya mereka ini semakin hari semakin jauh dari Tuhan Yesus Kristus yang merupakan kepala dari tubuh. Inilah mengapa penting sekali bagi kita memperhatikan
dan memiliki sebuah kerohanian yang sehat, serta memiliki sikap yang menyenangkan Allah. Dan kita bisa mengamati di sini bahwa situasi yang terjadi dengan orang-orang Kolose ini sangatlah rumit. Sebagaimana kita bisa lihat dalam pasal 2 ayat 20 dan 21. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Dan sebenarnya, legalisme ini akan menyebabkan kita sakit saraf mungkin ya. Ketakutan. Dan inilah yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang di Kolose. Mereka diberitahu bahwa, kalian sentuh ini atau itu, jika kalian makan ini atau itu, penguasa ini, roh-roh jahat ini, iblis, dan segala kuasa roh jahat akan menghampiri kita dan menghancurkan kehidupan kita. Jadi takut kan? Nah, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, semua ini merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan. Namun ini semua benar adanya. Banyak orang menjadi gila dengan keagamaan yang salah ini. Dan sebaiknya kita melarikan diri dari legalisme yang penuh dengan keanehan ini. Mengapa? Karena jika tidak, kita akan terpengaruh dalam sebuah kecenderungan yang berbahaya. Perhatikan firman Tuhan, semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ada sebuah perintah yang berlebihan dengan segala detail-detail kecil yang ada di sana. Dan semua ini sebenarnya hanyalah ajaran-ajaran manusia semata. Aturan-aturan yang berkaitan dengan apa yang kamu dapat makan atau tidak. Tuntutan-tuntutan legalisme yang harus diikuti oleh orang-orang Kolose ini tidak didasarkan kepada firman Tuhan. Namun ini merupakan ajaran yang berbeda. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, legalisme bisa kelihatan sangat menarik dan menawan dan sangat dihargai. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Legalisme hanya akan membuat kita diperbudak. Legalisme akhirnya bercampur aduk dengan kecenderungan akan mistisisme. Legalisme ini memisahkan orang-orang dari Kristus. Legalisme mengakibatkan orang sakit saraf, bisa-bisa gila, stres. Ya, nampaknya bagus, tapi tidak. Jadi mengapa Anda memilih itu? Mengapa? Karena orang-orang ini sebenarnya sedang berjuang dengan masalah mereka sendiri. Yaitu apa? Kehendak daging yang bertujuan untuk menang atas kelemahan-kelemahan mereka sendiri. Mereka ini mencoba untuk melindungi diri mereka sendiri dengan sebuah solusi yang salah. Dan hal ini menjadi sebuah masalah yang serius ya. Mereka ini akhirnya membuat berbagai aturan dan menjadi semakin cenderung kepada hal-hal yang bersifat mistis. Dan semua ini dilakukan hanya untuk apa? Memerangi keinginan dalam hati mereka yang dalam. Legalisme itu seperti sebuah solusi. Namun ini justru merupakan tragedi. Paulus berkata, perhatikanlah ini. Segala hal aneh yang dilebih-lebihkan, ya hobi-hobi yang agamawi, tidak ada kaitannya dengan firman Allah. Semua ini hanya sebuah cara yang sia-sia untuk menyenangkan keinginan daging. Saudara, penting sekali bagi Anda mendengarkan firman Tuhan. Karena di tengah-tengah segala kekacauan yang terjadi di dunia ini, ada legalisme yang tidak jauh dari hal-hal yang aneh. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kolose pasal yang kedua yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema legalisme atau aneh. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk masuk dan beranjak kepada bagian tanya jawab. Tentu ini merupakan bagian yang cukup aneh juga. Paulus memberikan surat kepada jemaat di Laodikia. Tapi, bukankah ini merupakan surat bagi jemaat Kolose? Bagaimana Pak Yohanes? Iya Pak Oti.
Dalam bagian ini kita akan melihat sebuah bagian dalam kitab Kolose yang menyebut Laodikia. Di bagian awal pasal ini dikatakan, dan untuk mereka yang ada di Laodikia. Kemudian di akhir surat ini juga ada referensi lain. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Jadi ada banyak sekali referensi mengenai orang-orang Laodikia, sebagaimana kita juga bisa lihat dalam ayat 16. Supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Nah, di sini kita akan melihat sebuah kemungkinan besar bahwa sebenarnya referensi kepada jemaat di Laodikia dalam surat ini merupakan referensi kepada jemaat yang ada di Efesus. Karena kota Laodikia tidak jauh letaknya dari kota Efesus. Dan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, ini merupakan sebuah surat yang dilanjutkan dari satu jemaat ke jemaat lainnya. Mungkin sekali juga bahwa surat ini pun sangat mirip dengan surat Kolose ini dalam beberapa aspek, yang salinannya dikirimkan kepada jemaat yang ada di Laodikia, yang sekali lagi memberikan penekanan bahwa ini merupakan surat yang dikirimkan memutar ya, atau diteruskan dari satu jemaat kepada jemaat lainnya. Pada kata pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sini, maksudnya apa Pak Yohanes? Ya, kedua hal ini memang agak aneh ya. Apa yang dimaksud dengan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa? Ini ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Sebenarnya ini merupakan referensi dari roh-roh jahat. Orang Kolose itu ya, hidup dalam sebuah lingkungan penyembahan kepada ilah-ilah yang berkaitan dengan agama yang fokus kepada hal-hal yang misteri yang berkaitan dengan roh jahat. Dan roh jahat inilah yang disebut dengan pemerintah-pemerintah serta penguasa-penguasa. Ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan konteks orang Kolose, dan kemudian mereka bertobat menjadi orang Kristen, dan para pengajar sesat yang ada di daerah ini terus berkata bahwa jika mereka melakukan ini atau itu, maka roh jahat akan menghancurkan kehidupan mereka. Jika kalian tidak mentaati seluruh tuntutan hukum Taurat, maka roh jahat akan melakukan sesuatu kepada mereka. Jadi mereka ini mengkaitkan antara kalender agama Yahudi serta tindakan yang legalis ini dengan roh-roh jahat yang bertujuan untuk mendominasi orang-orang dan berkuasa atas mereka. Jadi luar biasa sekali ya, karena ungkapan yang aneh ini merupakan referensi dari roh jahat yang sangat ditakuti oleh bangsa penyembah ilah-ilah pada zaman dulu. Jadi Pak Yohanes, apakah Allah itu menentang filosofi? Karena kita perhatikan pada ayat yang ke-8 kata bahwa kita perlu berhati-hati dengan filsafat-filsafat yang ada di luar sana. Iya Pak Oti, ini merupakan sesuatu yang menarik ya. Saya sudah bertemu dengan beberapa orang yang sangat menentang filosofi atau filsafat. Mereka berkata bahwa filsafat ini berasal dari iblis. Karena Alkitab berkata, hati-hatilah ya, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Dan sekarang sebenarnya filsafat itu akan menjadi salah ketika itu merupakan sesuatu yang menipu. Filsafat sendiri merupakan sebuah gaya berpikir dan merenungkan. Dalam sejarah, kita memiliki banyak sekali filsuf Kristen. Salah satu filsuf Kristen yang terkenal adalah Blaise Pascal, yang merupakan orang yang hebat, yang mencerahkan pikiran. Jadi tidak benar juga ya, jika kita berkata bahwa belajar filsafat akan membuat seseorang kehilangan imannya. Ini semua kembali lagi berdasarkan filsafat itu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bekerja seperti ini. Kita akan melihat ada mobil baik, ada mobil tidak baik. Ada kue yang enak untuk dimakan, dan juga ada yang tidak enak. Ada banyak sekali filsuf yang buruk, namun ada banyak filsuf yang baik. Jadi penting sekali bagi kita memahami Alkitab dan tidak menyalahkan filsafat atau bahkan mengutukinya. Namun kita perlu berhati-hati
terkait dengan filsafat yang kosong, menipu dan merusak. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, Pak Yohanes, kita perhatikan bagaimana Paulus juga mulai berbicara lagi mengenai sunat dalam pasal ini. Apakah Paulus sekarang mengatakan ada sunat jenis baru? Mengapa ia menyebutkan hal ini di sini? Ya, mari kita melihat apa yang terjadi. Mengapa ia menyebutkan tentang sunat? Karena ada pengajar sesat yang bercampur dengan paganisme, ditambah dengan agama Yahudi yang mewajibkan orang-orang untuk disunat dan meyakinkan mereka bahwa mereka harus mentaati adat istiadat Yahudi dahulu. Setelah itu mereka baru layak melayani Kristus. Jadi Paulus berkata, perhatikanlah, sunat merupakan tanda perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel yang sangat penting dalam perjanjian lama, namun sekarang tidak lagi. Mengapa? Karena kita sekarang memiliki sebuah perjanjian yang baru. Ada sebuah sunat baru yang kita lakukan, yaitu dengan menerima Kristus dalam kehidupan kita. Kita telah dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dengan kata lain, perjanjian baru inilah yang menjadi tanda dan bukan lagi dengan sunat. Apa yang kita bisa lihat dari ayat 12 ini sebenarnya adalah baptisan yang berkaitan dengan kebangkitan Yesus Kristus dengan kehidupan baru. Jadi pada dasarnya begini ya, Paulus berkata bahwa dengan sunat tidak akan ada yang berbeda. Karena sekarang kita ada dalam perjanjian baru. Yang penting adalah sunat hati. Pertobatan dalam Kristus. Inilah yang memiliki nilai yang sebenarnya yang harus kita perjuangkan. Kitab Kolose pasal yang kedua, pada ayat yang ke-18, Pak Yohanes menyebutkan tentang menyembah malaikat. Menyembah malaikat seperti apakah ini yang dimaksud? Dan apakah ada malaikat yang ikut dalam ibadah orang Kolose? Ya, kita bisa melihat betapa ngerinya ini ya. Banyak sekali para ahli membicarakan ini dan beberapa bahkan mengambil keputusan bahwa orang Kolose percaya mereka harus menyembah malaikat itu sendiri. Namun ada banyak ahli yang setuju bahwa penafsiran seperti ini tidak tepat. Menyembah malaikat sebenarnya seperti ini ya. Orang-orang ini percaya bahwa mereka mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Dan mereka ini lebih tinggi levelnya dari orang-orang lain. Mereka begitu berkuasa. Sehingga mereka ini menyembah Allah dalam sebuah tingkat yang berbeda dari penyembahan manusia pada umumnya. Mereka percaya bahwa menyembah Allah harus bersama-sama dengan menyembah malaikat. Tingkat penyembahan mereka adalah dalam penyembahan malaikat, meskipun tidak ada seorang pun yang dapat melihat hal ini. Mereka mengatakan bahwa di dalam ruangan tempat mereka bersekutu dipenuhi dengan malaikat-malaikat yang menyembah Allah. Dan bersamaan dengan ini, ada kebingungan yang besar. Jadi sekarang sebenarnya tidak ada malaikat yang ikut serta dalam ibadah jemaat yang ada di Kolose. Yang ada di sini hanyalah orang-orang legalis yang dikuasai oleh mistisisme yang liar. Berikutnya Pak Yohanes, pertanyaan terakhir, apakah dengan memperhatikan hari-hari suci atau makan makanan tertentu, maka kita menjadi legalis atau spiritualis, Pak Yohanes? Baik Pak Oti ya, bagaimana kita bisa mengamati hal ini ya? Ini semua tergantung dari apa yang dilakukan seseorang. Namun tergantung juga dari alasan mereka melakukannya. Jika ada seorang, misalnya ya, yang ingin mendedikasikan sesuatu hari kepada Allah, dan biasanya orang Kristen memberikan hari Minggu kepada Allah, merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Ada orang lain yang lebih memilih hari Sabat untuk didedikasikan kepada Allah. Dan mereka melakukan hal ini dari dalam hati mereka dengan sebuah ketulusan. Ada orang lain juga yang memilih hari lain. Jadi sekarang ketika kita percaya bahwa mendedikasikan hari-hari tertentu bagi Allah, atau memperhatikan upacara-upacara keagamaan, ataupun hari-hari besar, dan dengan demikian membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, membuat kita merasa
lebih berguna di hadapan Allah dan membuat hal ini menjadi sebuah keharusan atau semacam hukum yang lebih penting daripada inti Injil, maka semua ini akan menjadi sebuah legalisme, itu maksudnya. Dan sama halnya dengan makanan. Makan makanan tertentu seringkali merupakan masalah bagi seseorang terkait dengan kesehatan. Jika dokter memberitahu kita untuk melakukan sesuatu, maka kita perlu melakukan itu. Namun ketika seseorang mulai berpikir bahwa mereka ini lebih rohani dari orang lain hanya karena yang mereka makan atau tidak makan, maka sebenarnya mereka telah gagal. Yesus sendiri membuat hal ini jelas, yaitu bahwa kerohanian tidak bisa diukur dari piring. Ini merupakan suatu yang salah besar. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk setiap jawaban yang sudah diberikan. Pendengar yang setia untuk memperhatikan dan mendengarkan program ini dengan sesama, tetaplah untuk bersama dengan kami, karena kita akan sampai kepada bagian kesimpulan. Ya, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah menjelajahi pasal 2 dari kitab Kolose. Dan tema kita hari ini adalah legalisme atau aneh. Saya berharap supaya Anda semua tetap berjaga dan tidak tercemar dengan hal-hal yang aneh yang merupakan realita yang ada di jemaat di Kolose. Saudara, Anda tahu bahwa ada banyak sekali agama di luar sana yang tidak akan memimpin kita kemana-mana. Dunia kita sekarang ini sangat aneh. Dunia yang penuh dengan mistisisme. Dunia yang penuh dengan hiperbola. Dan orang-orang yang ada di dunia ini pun sedang terhilang. Dan sebenarnya, legalisme ini merupakan sebuah penyakit rohani. Mari kita memperhatikan hal ini, saudara. Dan jangan lupa, kita perlu tahu bahwa legalisme itu sama dengan banyak hal, namun tidak sama dengan kekristenan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.